Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filzani Buntamimi dari nomor 14 akan menceritakan ulang tentang latar belakang penjajahan samudra oleh bangsa Eropa. Dahulu kala pada abad 15 atau 16 ada beberapa bangsa Eropa datang ke Nusantara. Mereka rela berlayar berbulan-bulan untuk melewati samudra. Tujuan utamanya bukan untuk menjajah, namun tujuan utamanya adalah untuk berdagang. Mereka ingin mencari barang-barang yang langka di pasar Eropa, seperti rempah-rempah, karena rempah-rempah banyak ditemukan di Indonesia. Di abad ke-15, ada salah satu kota yang mempunyai peranan penting dalam perdagangan dunia, yaitu Konstantinopel. Ya, Konstantinopel. Konstantinopel adalah ibu kota Bizantium bagian Kekaisaran Romawi. Dia juga sebagai gerbang perdagangan Asia ke Eropa. Tapi pada suatu hari, kota Konstantinopel runtuh setelah dikepung selama 8 pekan oleh pasukan Turki Ottoman dikomandani oleh Muhammad Al-Fatih. Saat itu, kota Konstantinopel sangat istimewa letaknya karena sangat strategis dan bisa menghubungkan antara Eropa ke Asia melalui lewat jalur darat. Sejak jatuhnya Konstantinopel, distribusi perdagangan ke Eropa jadi tertutup. Jadi orang-orang Eropa yang pengen rempah-rempah nggak bisa ngedapetin harga murah. Alhasil harga ngelonjak tinggi dan dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh dunia. Penjelajahan ke samudra dilakukan berkali-kali oleh bangsa Eropa. Dari hasil berlayarnya selama bertahun-tahun, mereka menemukan banyak tempat yang baru, yaitu ada yang di Amerika, Australia, India, dan ada juga yang nyangkut di tanah Nusantara. Bangsa yang pertama kali menemukan Nusantara yaitu bangsa Portugis. Penjajahan bangsa-bangsa Eropa atas masyarakat Nusantara tergolong sebagai kolonialisme dan imperialisme. Kata kolonisme sendiri berasal dari kata koloni yang bahasa Latinnya adalah pemukiman. Terus pengertian dari kolonisme tersendiri adalah usaha yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya alam. Sedangkan kata imperialisme berasal dari kata imperator. Imperator yang bahasa Latinnya adalah memerintah. Terus pengertian sendiri dari imperialisme adalah upaya suatu negara untuk menguasai negara lain sehingga dia bisa memperoleh manfaat dari negara yang dikuasainya. Imperialisme sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu berdasarkan waktu dan berdasarkan tujuan. Sedangkan berdasarkan waktu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno adalah terjadi sebelumnya revolusi industri di Inggris. Pada waktu itu bangsa Eropa mempunyai motivasi yaitu 3G. Gold emas, gospel atau menyebarkan agama Nasrani, glory atau kejayaan. Sedangkan imperialisme modern adalah imperialisme yang didorong oleh faktor ekonomi dan kebutuhan industrinya. Berdasarkan waktu, imperialisme juga berdasarkan tujuan, yaitu ada 4 kelompok besar. Salah satunya adalah imperialisme politik, yang artinya imperialisme yang didorong oleh keinginan untuk menguasai kehidupan politik suatu negara. Yang kedua adalah imperialisme ekonomi. Imperialisme ekonomi adalah imperialisme yang didorong oleh keinginan untuk menguasai perekonomian negara lain. Yang ketiga adalah imperialisme kebudayaan.
Imperialisme kebudayaan adalah imperialisme yang didorong oleh keinginan untuk menguasai nilai-nilai kebudayaan negara lain. Yang terakhir adalah imperialisme militer. Imperialisme militer adalah imperialisme yang didorong oleh keinginan untuk menguasai wilayah negara lain yang strategis untuk memperkuat pertahanan negaranya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.